Mohon sekali lagi pimpinan daripada Tuhan, agar sesungguhnya kami manusia berdosa kembali boleh diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh kembali kepada kehendak Tuhan, kepada maksud Tuhan, dan kepada rencana Tuhan. Kami mohonkan untuk setiap ucap bibir lidah hamba-Mu ini kiranya penuh dengan urapan Tuhan, sehingga kami boleh hati setiap pribadi kami lepas pribadi boleh menerima berkat daripada firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk pembelajaran firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, kita akan melanjutkan Bapak Ibu. Kita akan kembali mengenai Yusuf gitu ya. Kemarin kita bahas sedikit Abraham, lalu kita coba bahas di dalam Kejadian 42. Kejadian 42 ayat 1. Alkitab saya yang ini paragrafnya agak kelewat ya. Yang paragrafnya dari 1 sampai ke berapa Pak? Kalau paragraf per paragraf 1 sampai 5 ya? 42 ya? Iya, Kejadian 42 kalau di paragraf itu 1 sampai 5, terus dari 6 sampai 17. Oke, kita dua paragraf dulu aja ya. Jadi kita paragraf 1 sampai 5 kita baca, silih berganti, saya ganjil, Bapak Ibu genap. Di paragraf pertama terlebih dahulu, Kejadian 42 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandangan-pandangan saja?" Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Nah, di bagian ini kita coba melihat bahwa pada waktu itu mereka gitu ya juga tertimpa yang namanya kelaparan gitu ya, bahwa ini satu bencana yang akhirnya di sini Yakub menegur ya anak-anaknya, bahwa dikatakan bahwa mengapa kamu berpandangan-pandangan saja. Jadi mereka tuh berputus asa gitu ya, karena mereka tuh nggak tahu harus ngapain gitu ya. Mereka berpandang-pandangan, Yakub menegur mereka, sepertinya mereka tidak ada pengharapan. Maka Yakub tahu bahwa di Mesir ada gandum ya. Kamu ngapain di sini? Kira-kira gitu ya. Jadi orang kalau misalnya ini penting ya. Ini Yakub nih, kita coba ambil sosok Yakub. Yakub ini seorang ayah, dia harus punya visi Bapak Ibu ya. Ketika dia harus menjadi seorang pemimpin untuk keluarganya, khususnya anak-anaknya sudah besar. Ketika anak-anaknya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka hanya meratapi bencana yang terjadi, mereka hanya coba bertahan, defend, ngerti gak? Lalu Yakub tidak demikian. Yakub berpikir, nah ini seorang ayah. Seorang ayah ini akan berpikir bukan hanya sekedar menyediakan makanan bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya, tetapi juga seorang ayah tuh memberi apa ya? Ini sekarang present, tapi dia sudah mempersiapkan future gitu loh. Memikirkan future, jadi bukan present doang, yang sekarang aja gitu loh. Nah sedangkan anak-anak yang sekarang ya mungkin masih ada ya, kita bertahan gitu loh. Yakub tidak demikian, dia bisa melihat, wah jangan sampai kita mati. Dia tidak hanya untuk menyediakannya sekarang, tapi dia memikirkan untuk masa yang akan datang. Maka dia sudah berpikir jauh, wah ini kalau misalnya gandum kita habis bagaimana? Ya kan? Maka jangan diam saja, gitu loh. Kamu pergi beli gandum, di Mesir ada gandum. Jadi anaknya perlu di-leading, anaknya nggak tahu apa, maksudnya apa nih yang harus kita kerjakan gitu ya. Ini orang yang nggak punya visi Bapak Ibu ya. Tapi dari kehidupan kekristenan harusnya kita orang yang punya visi. Jadi kita tahu mau ngapain. Nah Yakub nggak berpikir saat ini saja. Ya dia memikirkan untuk yang akan datang. Yaitu apa? Nanti ini habis gimana? Ya jangan sampai kita mati. Artinya kan sama ya, kita orang tua gitu ya. Udah mikirkan anak gitu ya. Tadi
hari ini datang ke open house untuk anak saya, tak terasa gitu ya, udah masuk ke jenjang berikutnya SMA gitu ya. Udah mikirin Bapak Ibu, dia nanti sekolah di mana ya kan, nanti dia mau masuk SMK atau SMA, kan gitu, kita udah prepare tuh. Pendanaannya bagaimana, pembiayaannya seperti apa, kan gitu ya. Nggak cuma hari ini, yang penting udah sekolah gitu ya. Udah ya makan ya kan. Yang penting kita masih ada makanan, udah kita bertahan gimana ya. Oh makannya dikit deh ya kan. Tadinya sehari 3 kali, sekarang kita makan sehari 2 kali. Mungkin akan defense gitu doang gitu loh. Tapi tidak dengan Yakub. Ya. Yakub itu ngelihat, dan dia sebagai seorang pemimpin tidak berhenti di dalam menyediakan saja. Ya. Tapi di dalam bagaimana dia masa depannya tetap terjaga. Ya, bukan hari ini saja, tapi nanti ke depannya seperti apa. Nah, Yakub ketika mendengar di Mesir ada gandum. Nah, ini ada gambaran menarik sebenarnya yang saya dengan kesederhanaan saya saja ketika dikatakan Mesir ada gandum, ya di Mesir ada gandum. Mesir ini kan dianggapnya kafir ya. Banyak Baal, banyak berhala, tidak percaya Tuhan gitu ya. Tapi di situ ada gandum. Nah, kalau kita ingat perjanjian baru, Tuhan selalu memberikan perumpamaan tentang ilalang dan gandum, ya. Jadi ada gandum, ada ilalang, ya kan? Jangan diiniin, jangan dicabutin. Nanti takutnya yang gandum malah ketarik gitu kan. Biarin aja, biarkan bertumbuh ya, kira-kira. Nah, saya jadi coba mikir gitu ya. Kalau bikin rencana Tuhan yang besar mengenai bangsa Israel, yaitu umat pilihan, itu adalah bukan orang-orang yang sebenarnya keturunan Israel secara darah gitu ya, bukan keturunan sebagai Yahudi, kita mengetahui hal itu. Nah, ketika di sini gambar ini pun sebenarnya Tuhan sudah kasih lihat di Mesir ada gandum, orang di Mesir di negeri orang tidak percaya gitu ya. Di situ ada gandum, artinya ada umat pilihan, kira-kira gitu ya. Jadi bukan bicara umat pilihan, bukan bicara teritorial. Ya, nah kita pun gandum di negeri tanda petik ya Mesir, mungkin orang kafir. Dunia ini kan bukan milik Tuhan, ya kan? Kita berkelana, anggap seperti Mesir misalnya, ya kan? Kita berkelana karena banyak berhala di dalam dunia ini. Kita juga kalau Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada kita mungkin juga sampai hari ini kita menyembah Allah yang palsu gitu loh. Sampai hari ini gitu ya. Nah, inilah ketika kita melihat bahwa di Mesir ada gandum, ada juga umat pilihan di negeri yang mungkin banyak berhalanya, yang kita pikir kafir, ya kan? Makanya kenapa orang penginjilan orang ke Cina gitu ya, karena di Cina kan juga berat ya. Terus juga di negara-negara, misalnya negara-negara yang notabene percayanya bertolakan dengan Kristen misalnya gitu ya. Itu kenapa orang banyak misionaris ke sana? Karena di situ juga ada orang percaya. Ada umat pilihan yang emang dia sebagai misionaris punya beban kerinduan itu untuk menjangkau. Ngapain juga kan gitu kan, kalau pikir-pikir nggak mungkin lah itu negara mayoritas agama ini misalnya gitu ya. Jadi mereka udah punya mindset yang demikian. Tapi tidak dengan sesungguhnya kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, tidak demikian. Para rasul yang kita pernah sempat singgung ketika Petrus gitu ya, wah ini haram Tuhan, aku nggak suka makanan-makan haram gitu loh. Tuhan kasih penglihatan suruh makan, loh ini haram, dia nggak mau. Ketika Cornelius, dia baru sadar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membeda-bedakan. Nah ya, tidak membeda-bedakan. Nah jadi kita bersyukur juga sebenarnya ini kita juga di negeri orang kafir, tanda petik ya. Kan kita bukan orang Yahudi nih. Ya kan, bukan keturunan darah Yahudi gitu ya, bukan dari sana gitu ya, tapi kita bisa percaya, nah kitalah gandum yang di negeri kafir gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah ketika si Yakub gitu ya, si Yakub coba meliding gitu ya, meliding anak-anaknya, ya meliding anak-anaknya, dan dia juga tahu bahwa perjalanan ke sana pun penuh resiko, maka di sana Yakub menyisakan Benyamin ya, adiknya Yusuf gitu ya, supaya nggak ikut karena emang di dalam mengutus kira-kira gitu ya. Yakub mengutus anak-anaknya untuk beli itu karena mungkin juga di sana kan nggak kayak sekarang gitu ya, pesan aja di Shopee atau di mana gitu ya, makanan gitu ya. Tidak dengan keadaan pada waktu itu ya, mereka harus
bermalam, berkemah, kan nggak langsung nyampe gitu ya. Butuh berapa minggu untuk nyampe ke sana. Lalu banyak hal lah. Akhirnya Yakub sendiri, ya kan. Dia nggak punya lagi ibaratnya anaknya gitu ya. Yang dia kasihi udah nggak ada. Dia anggapnya Yusuf meninggal kan gitu ya. Jadi dia mencoba juga memikirkan bahwa emang dia juga proteksi ya. Jadi ada kecemasan tersendiri juga gitu ya. Jadi emang kadang kita jadi orang tua tuh inilah kebijaksanaannya ya. Kita harus melihat dengan baik juga gitu ya. Kalau kita mendidik dengan baik, maka anak-anak kita juga bisa mandiri ya. Kapan kita harus melepaskan mereka, kapan kita juga harus membimbing mereka, memproteksi mereka. Jangan sampai bablas juga ya. Kadang dalam hidup kita kadang terlalu manja, repot ya. Tapi terlalu membiarkan juga repot, ya kan? Jadi mau-maunya mereka gitu kan, mau-maunya dia gitu ya. Kita lanjut di bagian paragraf kedua, ayat 6 sampai 17. Benar ya, Pak ya tadi ya, ayat 6 sampai 17 ya. Bapak Ibu ganjil, saya genap ya. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Tetapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Oke. Di sini kita melihat bahwa kadang di sini sudah dikatakan bahwa Yusuf jadi mangku bumi, jadi perdana menteri, orang yang memiliki kuasa gitu ya, yang memiliki kuasa. Kadang kita melihat bahwa cara Tuhan tuh unik gitu ya, berbeda. Kita melihat bahwa bagaimana negeri orang kafir atau orang yang tidak percaya Tuhan justru sepertinya secara jasmania itu diberkati Tuhan gitu ya, diberkati Tuhan. Justru bangsa Israel yang sebenarnya adalah umat pilihan Tuhan, tetapi secara jasmania, secara istilahnya lahirianya, dia malah kekurangan, ya, malah kekurangan nih, ya. Jadi Tuhan tuh unik ya, memberkati umatnya gitu ya. Dari sini juga kita belajar bahwa justru berkat dari, makanya kenapa incar Mesir tuh sebenarnya Tuhan. Ya, Tuhan punya rancangan besar, kenapa dia incar Mesir? Kenapa enggak misalnya Yusuf dilempar kemana gitu kan, ke daerah tertentu gitu kan? Kenapa harus ke Mesir? Karena di situ nanti jadi momentum bagi Tuhan, sebagai panggung Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Karena di situ nanti Tuhan akan taklukkan dewa-dewa di Mesir. Kalau Mesir ya sebagai negara adik kuasa pada waktu itu, kalau itu ditaklukkan, nah maka orang semua akan tahu. Ya, jadi Tuhan emang incar Mesir sebagai satu panggung nantinya, momentum besar yang Tuhan mau nyatakan kebesaran dia. Kalau misalnya anggap gitu ya, kita tanding terus kejuaraannya kejuaraan RT RW gitu kan.
kan nggak ngebum ya. Tapi kalau timnas juara dunia itu kan ngebum ya, ngalahin negara-negara Eropa di Piala Dunia, ajang pertandingan. Nah, kira-kira demikian. Maka pada waktu Tuhan tunjuk Mesir sebenarnya untuk menyatakan itu. Ya, kalau Mesir sudah ditaklukkan makanya terkenal ya. Maka nanti kalau kita lihat ya, cerita bangsa Israel nih keluar dari Mesir mengenai Yusuf ini kan agak panjang ya, dan diceritakan berulang-ulang. Di Keluaran ceritakan ya kan, nanti berulang-ulang gitu, diulangkan ceritain lagi tuh ya, panjang. Kenapa? Karena ini emang yang harus diingat, akhirnya diingat sampai hari ini gitu kan. Makanya Mesir harus menjadi incaran daripada Tuhan untuk menyatakan membuat momentum besar di sana gitu ya. Nah, ketika Tuhan lihat bahwa kok kayaknya bangsa Israel tidak diberkati gitu ya, kok bangsa kafir malah seperti diberkati gitu ya, itu cara Tuhan tuh ya. Tetapi jangan lupa, Mesir diberkati itu karena ada Yusuf, ada penyertaan Tuhan. Di situ kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat sampai hari ini ya, ini terjadi nih, Mesir tuh nggak ada apa-apanya sekarang. Itu karena ada peninggalan sejarah tuh. Tapi setelah bangsa Israel keluar daripada Mesir, hancur itu Mesir, luluh lantah. Dan sampai sekarang nggak terkenal gitu Mesir. Nggak ada apa-apanya, nothing selain sejarah gitu ya. Emang masih ada sejarah lah, maksudnya ya itu peninggalan. Bayangkan, yang dulunya diagung-agungkan, yang dulunya semua negeri datang ke dia. Sebagai negara adik kuasa kira-kira gitu ya pada waktu itu. Sekarang apa? Tidak. Bukan sebagai negara adik kuasa gitu loh. Mata uangnya juga nggak tinggi, kalah kan dengan dolar kan gitu sekarang, pegangannya dolar, euro misalnya gitu ya. Di sekarang nggak ada apa-apanya. Nah, di situ kita bisa melihat juga bahwa Tuhan yang memberkati. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, selesai ya, selesai. Maka Tuhan tuh indah ya. Kalau saya lihat, wah luar biasa ya, luar biasa loh ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya di Israel nggak ngebum juga kalau terjadi di sana. Justru harus bangsa yang besar nih yang dinyatakan dunia nih negara adik kuasa. Tuhan akan bikin momentum di situ ya. Nama Tuhan ditinggikan. Nah, ketika kita melihat bahwa terus saudara-saudaranya datang, kita melihat bahwa ada gambaran sepertinya Yusuf tuh kayak balas dendam ya. Tadi kita lihat membentak gitu ya. Datang dibentak, bayangkan Bapak Ibu. Ini kayaknya kalau kita nggak benar-benar menafsir, repot juga ya. Wah, ini balas dendam nih. Mungkin kalau kita kayak gitu ya, wah nih gantian gitu kan. Lu dateng ya kan, udah bacotin balik ya kan. Ngapain lu gitu kan. Wah, biasa kalau di film-film gitu ya, yang dulunya misalnya tidak ada apa-apanya terus dihina, dibully gitu ya, terus dia jadi apa-apanya, misalnya teman kampus ya kan, wah sering dibully sama geng yang populer, bisa orang-orang kaya. Setelah roda berputar ya kan, nggak taunya ada yang ngelamar, nggak taunya nih yang kemarin ngebully gua kan gitu ya. Wah, kita langsung bisa momentum tuh buat kita tuh, mempermalukan orang itu, ya kan? Bener ya? Seringkali tuh gitu loh kita loh, ya kan? Itu juga nggak bagus tuh. Yusuf bukan kayak gitu loh, taste-nya bukan begitu, ya, taste-nya nggak gitu. Jadi jangan sampai salah nih. Saya juga pernah diskusi nggak gitu, saya bilang. Bukan rasa pembalas dendam, ya, walaupun seperti ada nada membentak gitu ya. Nada membentak nanti kalau kita coba telusuri pelan-pelan ya, kita perhatikan ya. Ayat ke-7 ya. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya segera mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Ya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudara itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Bukannya mau sombong ya, ada rencana Tuhan ya, yang kalau misalnya ini kayaknya sepertinya dikip juga gitu ya. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpi. Nah, ini dia penggenapan. Maka Yusuf mengetahui penggenapan ini terjadi. Dia membentak demikian bukan untuk maksud balas dendam terhadap saudaranya. Begitu dia membentak itu seperti menginterogasi sebenarnya untuk mendorong saudara-saudara ini bertobat. Bertobat Bapak Ibu. Supaya ngaku. Karena tahu nih pada waktu itu kan mereka tuh punya skenario, punya banyak drama, suka memanipulasi, ya kan? Suka memanipulasi gitu loh. Maka pada waktu dia bentak itu semacam menginterogasi ketika kita ada suspek, misalnya orang
nyolong gitu ya, kita nggak ada CCTV misalnya gitu ya, tapi ada yang lihat, wah ini Pak dia malingnya, ya kan dia nggak mau ngaku ya kan, dia orang interogasi kan, ya kan ada yang bad cup gitu ya kan, ngebentak gitu kan, supaya maksudnya kalau merasa terancam dia akan mengakui gitu loh, ya kan, buru-buru segera mengakui gitu ya. Ini rasanya tuh maksudnya Yusuf sebenarnya untuk mendorong bahwa saudara lagi dia sudah bertobat atau belum, gitu loh. Dia pengen kejujuran. Maka tadi kalau kita baca mereka menjawab dengan jujur, ya kan? Dia bilang gitu kan, enggak kami mau beli makanan. Kami ini 12 orang gitu kan. Kami bukan pengintai gitu kan. Jadi mau mengkorek supaya maksudnya apakah saudaranya sudah memiliki pertobatannya, mendorong supaya saudaranya bertobat. Ya, saudaranya bertobat. Jadi ketika Yusuf menginterogasi lah ya, kira-kira demikian ya. Menginterogasi mereka supaya mereka tuh benar-benar sekarang sudah berubah gitu loh. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, dan akhirnya Yusuf ini momentum juga mendorong supaya saudaranya apakah dia sudah bertobat. Biasanya kan orang dalam penderitaan ya, kan menderita gitu ya, bangsa Israel ya. Menderita itu membuat orang biasanya harusnya bertobat Bapak Ibu ya. Menyadari, benar gak? Oh iya nih, merenungkan, merefleksi, benar gak? Ketika kita sakit gitu ya, lalu kita merefleksi diri ya kan. Aduh gua nyesel nih makan sate kambing ya kan. Aduh nyesel nih makan yang lemak-lemak, minyak-minyak gikil atau apa misalnya. Terus kita kena penyakit ya kan, kolesterol lah apa segala macam. Kita begitu sakit tepar di rumah sakit, udah tuh biasa ngerenungin, benar ya. Ketika dalam penderitaan sebenarnya itu merenungkan. Nah waktu ini menderita datang dan Yusuf tekan lagi gitu ya, supaya sebenarnya membawa saudara-saudara ini jujur gitu loh, bertobat gitu ya, sudah berubah atau belum gitu ya, sudah berubah atau belum. Nah dia coba mengkorek juga bagian ini juga, dia mau mengkoreksi, mau mencari informasi. Yusuf nih luar biasa kayak semacam intel ya, hikmat bijaksana. Kalau Bapak Ibu sadar ya, tadi waktu diceritakan, saudara-saudara ceritakan, Yusuf dengan membentak begitu, dia juga pengen mengkorek informasi mengenai ayahnya. Kan dengan demikian dia ceritain, yang satu ada dengan ayah kami. Berarti ayah saya Yakub gitu kan, masih sehat, hidup. Ada Benyamin, ngerti gak? Benar ya? Dia ingin mengkorek informasi sehingga dia mengetahui keadaan ayahnya. Keadaan daripada saudara-saudara, dia pengen tahu gitu loh. Apakah dia nggak kangen gitu kan? Pasti kangen, pasti rindu. Begitu dia lihat, nah kenapa nggak, hei engkau saudara kamu ingat saya gak gitu segala macam. Mungkin bisa jadi berbeda ya. Kisah ini mungkin saja jadi berbeda. Ya, maksud Tuhan jadi berbeda. Tapi tidak dengan step gitu ya. Jadi ketika kita harus melihat bahwa ini ada bagian-bagian yang kita harus lihat, oh iya ya, Yusuf tuh bukan karena ingin membalas dendam. Dia kan sudah jahat kepada saya, maka sekarang momentum saya juga mau jahat kepada dia. Ya. Nah ini ada ironis juga ya, berbalik ya. Yusuf bilang, kamu ini pengintai. Dulu kalau masih ingat sebelumnya kita bahas gitu ya. Yusuf dia bilang, itu dia tukang mimpi, ya kan? Yusuf kan diutus oleh ayah untuk mengawasi mereka, ya kan? Mengintai atau mengawasi mereka. Sekarang Yusuf balikin lagi, lu mau mata-matain ya? Gitu ya, kayak dibalik gitu ya, kayak di reverse gitu loh. Jadi si saudara-saudaranya dibalik, lu kamu mau mata-matain? Enggak, kita nggak mata-matain, bayangin ya. Di reverse kayaknya. Jadi ini gambaran yang menarik juga untuk kita lihat bahwa tapi Yusuf sekali lagi tidak sedang membalas dendam, tidak ya, tidak sedang membalas dendam. Nah, dari sini akhirnya dia harus sadar bahwa ketika mereka sujud menyembah begitu, Yusuf sadar bahwa ini penggenapan daripada mimpinya dia atau visi Tuhan. Visi Tuhan, ya. Jadi kan Yusuf golongan nabi, dia punya penglihatan, mimpi dan akhirnya digenapi, dan karena dia ada dorongan nabi tadi, ya kan, dia bagian dari nabi memberitakan kebenaran. Tentulah seorang nabi untuk membawa orang itu bertobat. Nabi, Rasul, waktu perjanjian baru, zaman perjanjian baru itu kan Rasul. Rasul juga mendorong manusia untuk bertobat, ya.
jemaat untuk bertobat. Maka didorong untuk mengakui dosanya, untuk jujur gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi Yusuf pun mendorong gitu ya, dia untuk supaya saudaranya bertobat ya. Bertobat, mendorong mereka. Dia udah tahu ini penggenapan bahwa ini sudah terbukti gitu ya. Dan dia pengen bawa bangsa ini, yaitu suku-sukunya dari Yakub gitu ya, anak-anaknya Yakub ini kembali dimurnikan, Bapak Ibu ya. Kita harusnya jadi orang Kristen Tuhan harus lama-lama tuh menjadi orang yang jujur. Kadang dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam tanda petik bentakan Tuhan terhadap kita gitu ya. Bukan karena Tuhan mau balaskan kita gitu, mau balas kita supaya kita menjadi orang yang susah. Tidak. Tuhan pengen kejujuran kita, akhirnya kita ngaku di hadapan Tuhan. Ya, ngaku di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, Yakub bergumul dengan Allah ya, bergulat ya, makanya pangkal pahanya itu menariknya. Nanti kita akan bahas tuh. Saya udah siapkan itu tuh ya, nanti kita akan bahas. Nah, di situ waktu dia bergulat, tau gak? Ada satu kata kunci yang menarik ya. Tuhan tanya dia, siapa kamu? Dia bilang, Yakub. Ya, dia bilang Yakub. Karena pada waktu Ishak gitu ya, tanya kan, siapa kamu? Esau. Pada waktu zaman Yakub nih sama Esau yang bubur kacang merah. Kan dipegang kan? Kalau dipegang sih Esau. Suara Yakub. Ishak tanya, siapa kamu? Yakub jawab Esau. Waktu dia bergulat wrestling with God ya, bergulat dengan Allah, Tuhan tanya, siapa kamu? Aku Yakub. Nah, di sini muncul kejujuran tuh. Yakub di sini juga, Yusuf di sini juga, akhirnya yang saudara-saudaranya yang pandai, mungkin karena Yakub juga tukang bohong gitu ya. Jadi saudara-saudara ini udah biasa bikin skenario memanipulasi. Nah di sini ditekan gitu kan, jujur. Nah nanti di bagian berikutnya kita akan lihat tuh, jujur, kami harus jujur, kami mengatakan jujur. Nah, nanti kita akan lihat ya. Coba kita lihat di bagian berikutnya, paragraf berikutnya 18 sampai berapa ya Pak ya? Saya di Alkitab saya ini nggak ada paragraf ya. Oke, kita bahas 18 sampai 25 ya. Saya genap Bapak Ibu ganjil. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata dengan mereka, ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Oke, di bagian ini kita lihat bahwa ada satu tekanan kembali, bahwa ada yang ditahan gitu ya selama 3 hari gitu ya. Terus kita lihat lagi bahwa di ayat 18 sebenarnya kita juga akan melihat bahwa Yusuf tidak punya niat untuk balas dendam ya. Dikatakan demikian, buatlah ayat 18, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Mereka dikasih clue tuh sebenarnya. Aku takut akan Allah. Aku nih orang yang benar. You nggak usah worry. Ya. Jadi pada waktu dipes, dibentak, ditahan di depan mereka gitu ya. Kan jadi killer kan ya. Ngeri nih gitu kan. Tapi mau kasih satu pesan tuh.
Aku takut akan Allah. You nggak usah takut sama saya. Saya bukan orang jahat. Saya bukan ingin balas dendam. Saya bukan orang yang emosional meluap-luap dan sekarang saya akan hajar balik kamu. Bukan. Ya. Aku takut akan Allah. Di sini jadi kita tahu bahwa taste-nya itu bukan yang kayak tadi ya. Saya diskusi sama teman-teman. Ini balas dendam, kena mental gitu kan. Enggak ya. Enggak seperti film-film yang akhirnya begitu dia di atas, dia hajar balik orang itu, permalukan. Enggak demikian ya. Jangan jadi korban sinetron ya. Jangan jadi korban drama gitu ya. Nah di bagian lain juga kita melihat bahwa, terus dibilang, mengkonfirmasi supaya kamu ini jujur gitu kan. Oke. Jaminannya apa? Aku pegang perkataanmu, ya kan? Saya harus mengkonfirmasi. Kalau gitu, kamu bawa. Kalau kamu bilang kan tadi punya adik kamu, ada bersama dengan ayah kamu. Ya udah, sekarang kamu bawa. Satu orang sini, gitu kan? Satu sebagai jaminan bahwa kamu ini orang jujur, gitu kan? Kamu kembali ke sana, ya. Kamu kembali ke sana bawa, gitu kan? Bawa tuh semuanya gitu kan. Bawa yang kamu bilang bahwa ada adik kami yang ada di rumah gitu ya. Nah ini rencananya luar biasa ya. Yusuf tahan satu, kan yang datang belum semua toh. Nanti semua datang, baru Yusuf kasih tahu diri dia, baru ajak ayahnya. Keren ya. Menarik ya. Karena yang datang tadi belum ada komplit nih suku Israel gitu loh. Jadi kadang saya pikir, wah amazing gitu loh. Cara Tuhan kalau misalnya nggak ikutin step ini gitu ya. Mungkin dalam perjalanan, wah misalnya ya, hati dari orang-orang Mesir ada yang berpolitik gitu. Wah ternyata dia bukan dari suku kita. Bisa juga loh, kita nggak tahu. Tapi begitu udah kumpul semua, dia tahu dia akan segala macam. Firaun justru memberikan tanah Goshen nanti ya buat bangsa Israel. Bayangkan ya, menarik sekali ini bagaimana Alkitab itu menjelaskan kepada kita rencana Allah yang nggak terselami. Tapi Yusuf mengetahui rencana Allah, tahu ini penggenapan, makanya dia bilang, oh dia tahu nih penggenapan akan mimpinya dia. Dulu anak saudara-saudaranya bilang kali, hei tukang mimpi itu datang, ya kan? Jadi dianggapnya sebagai tukang mimpi atau orang yang ya anak-anak lah gitu kan. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan gak pernah menganggap Yusuf sebagai orang yang biasa saja, ya. Orang yang biasa saja, tidak. Yusuf itu di mata Tuhan itu adalah alatnya Tuhan untuk bisa menjaga bangsa Israel. Nah Yusuf menangkap itu akan visinya Tuhan. Kalau dalam hidup kita nggak menangkap visinya Tuhan, kita juga jadi orang yang biasa-biasa saja. Sebenarnya kita kan juga di dalam kehidupan nih, kalau kita peka, kita baru tahu visi Tuhan apa, dan kita merespon menangkap visi Tuhan. Nah itu kita menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Kadang seringkali kita nggak mau mengasah kepekaan kita dalam kekristenan kita ya, sehingga kita nggak tahu visi Tuhan apa. Makanya kita jadi Kristen yang biasa saja, yang ya oke datang beribadah, tepuk tangan, puji Tuhan, berdoa dan sebagainya, pulang, ya kan? Udah rutin begitu, nggak tahu visi Allah di dalam hidup kita, nggak tahu, gitu loh, nggak tahu. Nah itu sayang sekali, hidup sementara dan dia nggak tahu visinya Tuhan, ya. Ada gak orang-orang di sana yang di dalam Alkitab ada? Kalau tahu misalnya Rasul diangkat satu diundi kan? Wah ini kita harus ganti nih, si Petrus cari ya kan? Wah untuk menggantikan kita dulu 12 bilangan, Yudas udah nggak ada, yuk kita undi, ya kan? Muncullah nama, ya kan? Nama itu Matias ya, Matias nggak salah ya. Dan Alkitab tidak banyak mencatat mengenai Matias, apa yang dilakukan dia, benar gak? Jadi seringkali banyak orang yang juga mungkin punya jabatan ya, tapi nggak tahu visi Tuhan gitu loh. Dan akhirnya Tuhan ya biasa saja gitu loh. Tidak seperti Paulus misalnya gitu ya, dicatat begitu banyak, dia menulis banyak kitab gitu loh. Dicatat karena apa? Tahu visi Tuhan dan Tuhan akan pakai terus. Yusuf di dalam sejarah dicatat terus, ya. Bahkan sampai begitu orang akhirnya muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf, nah baru tuh. Tapi kisah Yusuf dicatat terus, dibawa-bawa sampai sekarang. Ada hal yang luar biasa yang kalau kita nggak pegang itu, kalau kita nggak ambil visi Tuhan dalam hidup kita, kita juga nothing jadi orang, ya. Nah, waktu Yusuf tahu bahwa ini ada penggenapan dan dia menyatakan suara kenabiannya untuk membawa orang supaya bertobat, ya. Jadi ini bukan karena sesuatu untuk balas dendam ya. Nah, ketika mereka nih sadar gitu ya, di ayat 21, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita. Nah, benar ya? Maka dia sekarang muncul tuh, ya kan? Akhirnya, waduh, kita sudah berdosa nih gitu kan terhadap adik kita itu. Dia nggak tahu kalau itu Yusuf loh.
Tapi Yusuf dengar kan, Yusuf tahu tuh bisik-bisik mereka. Nah, disitulah ada titik terang. Begitu dia mengakui dosa, ketika dalam hidup kita pun kita jangan sampai gini loh. Ini kan sudah diperingatin nih. Ini dosa yang paling ngeganjel gitu ya. Mereka kan sebenarnya sudah diperingatin. Ya. Sekarang mereka mendapat katakanlah sanksinya gitu ya dari hal ini gitu. Waduh, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Sekarang dia ngerasain apa yang dirasakan adiknya tuh. Baru gitu loh. Waduh, gila ya. Kemarin betapa sih jahatnya kita gitu ya. Kita dulu gila jahat banget loh, adik kita sampai nangis-nangis minta mohon segala macam, kita enak-enakan makan gitu loh. Sekarang kita mau makan susah. Benar Bapak Ibu ya? Sampai kita diharuskan menanggung beban di penjara dulu gitu kan, harus ambil panggil adik kita gitu loh. Kita mau makan susah sekarang. Kita minta belas kasihan dari Mangkubumi ini gitu kan, seorang Yusuf yang dia nggak kenal gitu ya. Susah sekarang, mau makan susah gini. Dulu adik kita gitu ya, kita makan ya, dia teriak-teriak, kita bodo amat. Waduh, sekarang baru berasa mereka. Ya, di posisi bagaimana Yusuf pada waktu itu. Dia sadar perbuatan mereka. Nah, Ruben sebenarnya juga udah bilang kan di ayat 22. Bukankah dahulu ku katakan kepadamu? Ini yang paling celaka ya. Tahu nih kalau ke sono jahat nih, dosa nih. Dikasih tahu, udah diperingatin sebelum melakukan dosa. Sudah diperingatkan. Tapi engkau tetap melakukan itu, celaka itu, bebannya makin berat Bapak Ibu. Ya, sudah dikasih tahu. Ingat pada waktu itu Kain sudah diperingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu, berkuasalah atasnya. Ingat tuh, itu paling gak enak Bapak Ibu. Begitu kita sudah dapat peringatan, kita tapi bisa menunjukkan betapa beraninya kita melawan Tuhan. Kita nih kayak gitu. Kita sudah tahu nih, sudah diperingati bahkan. Sama seperti Ruben. Dahulu bukankah aku sudah kasih tahu kamu, aku sudah peringatkan kamu, jangan. Tapi sekarang terjadi, ya kan? Itu paling gak enak Bapak Ibu, itu paling berat kita, ada satu pergumulan yang akhirnya, nyeselnya setengah mati Bapak Ibu. Setengah mati kita. Itu kalau nyesel begini nih masih mending nih, ada tanda-tanda pertobatan. Tapi ada orang juga yang Auban ini udah bebal ya, nggak peduli. Ini kalau orang udah diomongin, udah dikasih tahu, udah sakit juga, misalnya udah menderita pun, masih aja nggak mau bertobat, ya, masih aja begitu, masih aja kayaknya bodoh amat, cuek bebek gitu kan, mati-mati sekalian gitu kan, bahkan seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, ini orang yang akhirnya nggak mendapat kasih karunia Tuhan, orang-orang yang tidak menyadari ya, padahal sudah penderitaan ini terjadi gitu kan, dia akhirnya muncul kesadaran. Nah ini kan sebenarnya ada kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jangan salah ya, waktu kita melakukan dosa, lalu kita diingatkan kesalahan kita, itu kita dapat kemurahan Tuhan tuh. Yang nggak dapat kemurahan adalah kita berdosa, ya, kita tahu itu berdosa, dan kita sepertinya hidupnya enak-enak saja gitu ya. Ini celaka. Ya, jangan iri ya dengan orang kayak gini ya. Ini celaka justru. Binasa itu udah pasti. Udah pasti binasa Bapak Ibu. Beneran. Jangan pikir orang kayak teman saya pernah bilang, kadang gue pikir ya, orang yang ya dia bilang teman kita gitu ya. Dia enggak, saudara saya juga ada yang kayak gitu. Dia nyembah patung kayak gitulah. Dia agamanya nyembah berhala lah dia bilang. Tapi hidupnya enak ya. Dia judi, main cewek, tapi tetap enak ya hidupnya ya. Nggak kena AIDS, kayaknya kayak gitu. Saya bilang sih orang, lu kok iri sama yang kayak gitu maksud saya. Nggak kena AIDS, nggak kena apa, dia bilang gitu kan. Aduh enak ya jadi dia. Aduh saya bilang, dia iri dengan hal kayak gitu. Justru saya bilang ini justru orang yang nggak dapat kasih karunia Tuhan. Ya. Nggak dapat kasih karunia Tuhan. Jangan pikir gitu ya, ntar nanti waktunya Tuhan aja tuh. Kalau misalnya nggak kenapa-napa gitu ya, jangan kita pikir ini orang dapat berkat Tuhan. Bukan Bapak itu orang lagi didiemin sama Tuhan tuh. Kasihan itu orang sebenarnya ya. Kasihan Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang itu orang nggak diperhatikan, udah biarin aja masuk ke jurang, biarin aja bodo amat, dia nggak tahu gitu kan. Itu kasihan sekali.
Ya, jangan kita iri terhadap hal-hal demikian. Kalau akhirnya Yusuf ini melihat bahwa waktu dia tekan begitu, akhirnya muncullah kejujuran itu. Nah, inilah kemurahan daripada Tuhan. Yusuf melihat ini nih. Ya, ini yang mau Yusuf lihat. Bukan yang tadi ya dia bentak di awal, mau lihat dia susah, tidak, tapi mau lihat dia jujur akhirnya. Mau lihat akhirnya dia benar-benar, yuk konfirmasikan. Ya, konfirmasikan kamu punya itu adalah benar. Kita lanjutkan, habiskan di ayat berikutnya. Kita tuntaskan saja Bapak Ibu, mohon 5 menitan lagi ya. Berarti ayat yang sekarang adalah ayat ke-26 ya Pak ya? Ya, 26 kita habiskan sampai ke 38 ya. Bapak Ibu genap saya ganjil. 1, 2, 3. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karung. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka memandang-mandang dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya. Orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami dengan benar dan memperlakukan kami sebagaimana negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur. Nah ya, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, orang sudah tidak ada lagi, dan Yusuf ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal itu aku akan tahu, apakah kamu orang jujur, dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang kepadaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang jujur itu, maka kau akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu kau katakan kehilangan anakku, Yusuf adalah lagi, dan semua tidak lagi. Sekarang yang pun hendak kau bawa juga, aku ini yang mengandung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan ditanam sama-sama dengan kamu. Sebab pekarnya telah mati dan hanya dia yang tinggal jika dia diberikan kekayaan yang akan dapat tempur. Maka tentulah kau akan menyebabkan aku yang berbadan ini turun ke negeri yang penuh mati bagi penata. Nah, Yusuf mau mengkonfirmasi gitu ya kejujuran. Mereka mau coba meyakinkan ayahnya untuk mengkonfirmasi kejujuran tadi gitu ya. Dia ceritakan yang sudah tadi kita baca. Lalu kita melihat bahwa di bagian akhir ini Yusuf juga pengen ada bagian yang you harus tahu rasanya kehilangan gitu ya. Apakah mereka sadar punya kehilangan yang namanya Yusuf gitu ya. Dia tadi sudah jujur, aduh ini dosa ditimpakan kita dulu waktu Yusuf. Nah diingatkan kan, penting bagi kadang kalau kita nggak berasa memiliki gitu ya. Jadi kadang itu kepemilikan itu jangan sampai ketika hilang kita baru sadar kita punya. Ya, orang bijak kan bilang gitu ya. Waktu kita hilang ya, kehilangan, kita baru berasa kita punya sesuatu loh. Tapi udah hilang gitu ya. Nah ini kita juga boleh belajar bahwa di dalam kehidupan kita jangan sampai tuh kita tidak memiliki kepemilikan tinggi gitu ya. Self of belongingnya, kepemilikan kita gitu ya. Kadang seringkali kita juga nggak punya peduli gitu ya. Mereka berapa tahun hidup tanpa Yusuf sepertinya aman-aman saja. Karena mereka berasa Yusuf itu musuhnya mereka ya. Justru sekarang dibalik gitu ya. Bahwa sebenarnya Yusuf yang emang harus ke Mesir ya. Di bagian ini juga kita melihat bahwa sebenarnya dikembalikan uangnya, mereka jadi ketakutan gitu kan, segala macam gitu ya. Ini mereka tuh takut bukan karena kan enak, duitnya masih ada.
Gandum ada penuh lagi. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita gitu gak Bapak Ibu ya? Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya saudara. Dia enggak ketakutan Bapak Ibu, kenapa? Disangka mencuri nanti, waduh repot nih kita nih. Uang kita masih ada, gandumnya dari mana? Kamu pencuri kan, kamu pengintai kan? Bener kan? Waduh, dulu mereka pasang skenario. Ya kan? Sekarang mereka terjebak nih. Waduh, kalau kayak gini dibikin skenario gimana gitu ya. Padahal Yusuf nggak pernah pikir skenario itu Bapak Ibu ya. Tapi mereka dulu kan gitu kan. Wah, ini kalau ayah kita tanya, ya kita bikin gini. Bener nggak? Dia udah set skenario itu. Sekarang begitu muncul ini, yang Yusuf nggak punya skenario itu. Bener pure. Enggak, lu nggak usah pakai duit, nggak usah beli. Bener ya? Mereka kena sekali. Benar-benar dia dulu merancangkan segala kejahatan yang engkau rancang itu, coba rasakan. Bayangkan ya, dibalik lagi, di reverse lagi. Yang engkau rancangkan buat orang, sekarang terancang buat kamu. Kamu bagaimana gitu ya. Yusuf nggak pernah, sekali lagi, Yusuf nggak pernah punya niat untuk balas dendam. Tidak. Tapi kadang apa yang kau tabur sekarang, coba engkau nikmatin. Apa yang pernah engkau lakukan buat orang lain, kan Alkitab juga bilang ya, yang orang lain ingin kau perbuat gitu ya, yang mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu kepada orang lain. Ya kan? Kamu ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Sekarang apa yang kau tabur, kau tuai. Coba kau rasakan. Waduh, ini sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Kalau udah demikian, harap kita sadar bahwa tindak tanduk kita di dalam kehidupan kita ya, ada tabur tuai ya. Kalau kita tuai ya, kita jangan sampai kita mematikan kepekaan kita terhadap Allah gitu ya, kehendak Tuhan ya, bahaya juga ya. Misalnya kita tahu ini dosa, kita terus dosa. Kebal itu Bapak Ibu. Jangan salah. Matiin imun dalam tubuh itu bahaya. Nah, Yusuf mau meningkatkan imun ya, kepekaan daripada saudara-saudara yang akan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, kita belajar dari kisah ini bahwa kepekaan takut akan Tuhan itu kita seringkali lewat penderitaan, lewat sesuatu yang dimunculkan oleh Tuhan ya. Supaya malam hari ini kita dapat banyak hal gitu ya, supaya kita mengingat kembali akan kehidupan kita takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur karena pada malam hari ini dengan keterbatasan kami boleh belajar menyikapi kehidupan kami, menyikapi penderitaan yang kami hadapi Tuhan, yang mungkin kami alami sebagai bagian daripada kami mengevaluasi diri kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan bila mana di dalam kehidupan kami sungguh Engkau ingin menyadarkan untuk kami boleh kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, ampuni segala apa yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini kami kembali diajar untuk kami boleh hidup jujur, lebih berkenan hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberi yang terbaik Bapak Ibu. Saya undang Pak Agus untuk doa kita persembahan. Kita doa dulu Bapak Ibu untuk persembahan ya pada malam hari ini. Amin. Oke. Saya mengajak buat setiap kita Bapak Ibu untuk menggumulkan rencana ke depan kita di tahun-tahun yang akan datang. Saya berharap kita bisa meningkatkan kembali untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini gitu ya. Saya rindu dengan beberapa tim kecil mencoba untuk mendaftarkan gitu ya, supaya kita membentuk emang yang diakui hukum, supaya kita agak lebih aman gitu ya dalam penyelenggaraan apapun kegiatan kita, supaya terjaga gitu ya kan.
Takut ya, beberapa daerah kan kekristenan sepertinya diiniin gitu ya. Kita jaga-jaga saja ya. Oke, kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami mohonkan juga untuk setiap kami Tuhan, agar kami diberikan kuasa daripada kebenaran firman Tuhan itu untuk kami boleh memiliki pengertian yang baik, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami memohon juga butuh kasih karunia Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berkata-kata, menegur kami, untuk kami boleh memperbaiki kehidupan kami yang mungkin jauh daripada sempurna. Tuhan, kami berdoa, kiranya kami juga boleh menyadari akan keberdosaan kami, sehingga kami boleh kembali bertobat di hadapan Tuhan, dan mengubah hidup kami, mengubah diri kami Tuhan, dari yang tidak benar menjadi benar, oleh karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dengan segala keterbatasan kami sebagai kaum awam, untuk memahami begitu besar rencana Tuhan, begitu agung dan mulianya kebenaran firman Tuhan, yang mungkin kami baru tahu sedikit Tuhan. Tapi kami bersyukur ada pekerjaan Roh Kudus yang tak terbatas buat setiap kami. Berkata-katalah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.